adalah pertemuan yang akan membahas soal identitas nasional ya. Saya masih ada 2 kelas ke depan, mungkin saya tidak terlalu lama ya, karena Zoom juga termasuk makan pulsa cukup banyak ya. Mungkin nanti disimak ya. Identitas nasional ya di pertemuan ketiga. Nah, pertama adalah yang harus dipahami awal, apa itu identitas. Itu adalah ciri-ciri sifat khas yang melekat pada suatu hal, sehingga menunjukkan suatu keunikan, serta membedakannya dengan hal-hal lain. Contoh gimana itu? Contoh manusia aja lah. Manusia, kembar pun pasti ada yang beda ya. Kembar pun pasti ada yang beda. Apalah yang membedakan manusia, sidik jari juga kan membedakan. Terus bentuk muka membedakan. Bau badan termasuk membedakan itu manusia ya. Warna kulit juga itu banyak yang tidak sama ya. Ada pasti itu kan. Terus dalam bentuk suatu contoh kartu KTP. Tadi contoh kayak kembar, semuanya sama itu, kelahiran segala macam itu sama. Yang membedakan apanya? NIK-nya. Jadi identitas itu yang membedakan dengan yang lain yang punya ciri khas. Nah, nasional itu berasal dari kata nation yang memiliki arti bangsa, menunjukkan kesatuan komunitas. Ini yang mempunyai cita-cita dan tujuan serta ideologi bersama. Nah, contoh negara kita mempunyai negara kita adalah secara nasional kita memiliki cita-cita dan tujuan dan mempunyai ideologi. Tujuan kita di mana? Tujuan kita adalah pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45. Kemudian ideologi kita adalah Pancasila. Jadi pada alinea keempat juga sama itu ya. Karena Pancasila juga tercantum di situ di alinea keempat. Dan identitas nasional adalah ciri-ciri sifat khas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Apakah negara kita mempunyai ciri khas yang berbeda dengan negara lain? Pasti. Pasti. Dan negara kita adalah negara yang saya katakan adalah negara yang cukup unik dibanding dengan negara lain. Ya. Nah, yang kedua, yang berikut. Apakah yang faktor pendorong lahirnya identitas nasional? Nah ini, apakah faktor pendorong lahirnya identitas nasional? Yang pertama adalah faktor primer. Ini mencakup etnitas, teritorial, bahasa, agama, dan yang sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah, merupakan satu kesatuan meskipun berbeda dengan kekhasan masing-masing. Jadi memang Indonesia saja dalam satu cakupan nasional itu mempunyai sebuah faktor yang berbeda. Contoh wilayah Jawa, wilayah Sumatera, wilayah Sulawesi itu mempunyai yang berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Atau di Bali, yang paling berbeda kita adalah apa ya? Di Papua itu berbeda sekali ya. Nah, mereka punya ciri khas tersendiri ya. Dan faktor kedua, faktor pendorong, ini meliputi pembangunan intelektual, lahirnya dalam hal begitu kemajuan ilmu pengetahuan teknologi serta pembangunan negara. Ini adalah sebuah perkembangan teknologi juga menjadi pendorong sebuah identitas nasional. Contoh negara kita adalah punya identitas sebagai negara yang berkembang. Karena ada negara yang maju. Kenapa negara maju? Karena mereka punya perkembangan ilmu pengetahuan yang cukup pesat. Kita juga punya perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi agak melambat dibanding dengan negara-negara maju. Contoh Amerika Serikat, Jepang, kan? Nah itu. Dan faktor pendukung lahirnya Indonesia yang ketiga adalah faktor penarik. Ini kodifikasi bahasa. Ini adalah bahasa. Bahasa menjadi suatu faktor penarik. Bahwa kita mempunyai ciri khas yang berbeda. Contoh yang Indonesia dengan bahasa Indonesia, Malaysia bahasa Melayu. Kita juga di Indonesia juga punya bahasa Melayu. Kemudian di Thailand bahasanya Tagalog kalau tidak salah ya. Itu ya. Kemudian di Cina bahasa Mandarin ya. Faktor keempat
yaitu faktor keempat adalah, halo, ada dengar? Halo? Iya, Pak. Pak, Dengar, Pak. Iya, Pak. Halo, halo, Pak. Oh ya udah. Faktor keempat adalah tentang faktor reaktif. Ini Halo, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. ya faktor, kasih mute semua suara kalian ya. Mute aja semua. Faktor keempat itu adalah faktor reaktif. Ini maksudnya gimana? Maksudnya ini karena ini berhubungan dengan sejarah masa lampau. Ini hampir setengah abad bangsa kita dikuasai. Ada negara yang kemudian tidak pernah dijajah, yaitu negara Thailand ya. Indonesia adalah negara yang pernah dijajah. Nah, ini juga mempunyai identitas, mempunyai ciri khas bahwa kita adalah negara yang pernah dijajah. Sementara ada negara lain yang tidak pernah dijajah. Salah satu contoh adalah Thailand. Ada negara penjajah. Jepang itu penjajah, Belanda, Jepang penjajah juga. Karena adalah pernah melakukan penjajahan di Indonesia. Nah, ini juga. Kemudian saya coba masuk suku bangsa, yaitu golongan sosial yang khusus bersifat kriptif, ada sejak lahir yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa. Ya, kita mempunyai banyak suku ya, suku-suku yang ada. Terus suku Bugis, Makassar, Bali ya, adat Bali, suku Bali, adat Bali, adat apa lagi? Adat Batak ya, Batak, Sunda ya, itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Kemudian agama, dulunya kita memiliki 5 agama, sekarang kita memiliki 6 agama. Itu semenjak di zaman Gus Dur atau Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian agama Konghucu menjadi sebuah agama di Indonesia. Kemudian kebudayaan, ini adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan untuk mendukung, untuk menafsirkan, memahami lingkungan yang dihadapi. Ini adalah sebuah kulturasi tentang kehidupan masyarakat yang kemudian berkembang, yang itu dijadikan sebagai rujukan pedoman untuk bertindak ya di dalam lingkungannya itu. Artinya bahwa kebudayaan itu contoh budaya yang ada, contoh budaya tadi ya, sama budaya Bali, budaya Batak ya, budaya orang Jawa, budaya orang ini ya, jadi mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda ya. Kemudian bahasa, ini adalah sebagai media pengucapan sesuatu lambang-lambang. Contoh lambang-lambang kalau dalam hal pengucapan kata saya adalah diri kita, kamu adalah orang lain ya gitu. Jadi pocongnya yang digunakan sebagai sarana berinteraksi. Jadi ini memang suatu kekhasan bahwa ternyata bahasa pun termasuk karena dia mempunyai suatu hal yang menjadi penanda. Contoh ya, kalau kita tidak mempunyai bahasa nasional. Contoh orang Jawa sama orang Bali kalau ketemu, kalau tidak ada bahasa pemersatu, bahasa Indonesia, ini akan menjadi ribet mereka dalam penyampaiannya. Kemudian jalan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin berkembang, maka identitas nasional pun dapat berpengaruh oleh perkembangan tersebut. Nah, bangsa kita adalah mempunyai kebudayaan yang ramah, mempunyai kebudayaan yang kekeluargaan, gotong royong, dan segala macam. Namun, globalisasi ini pun akan berpengaruh terhadap identitas nasional tersebut. Contoh gimana, Pak? Contoh maksudnya gini. Contoh kalau dalam kehidupan bermedia sosial, contoh dalam perilaku netizen, katakanlah, saling bully, saling cebar hoax. Nah, ini juga adalah, padahal itu sebetulnya dalam kehidupan kebudayaan kita, dalam kehidupan budaya kita, itu adalah hal yang tidak, itu adalah bukan menjadi bagian dari pedoman dari ajaran budaya kita, bukan ajaran adat maupun ajaran agama kita. Karena itu dalam hal tapi mau tidak mau dengan perkembangan teknologi tersebut merubah pola hidup seseorang yang dulunya adalah saling memahami, saling menghargai, sekarang adalah saling menyerang di dalam hal perilaku di media sosial. Ini banyak hal, terpengaruhnya suku, kebudayaan, bahasa, dan agama yang menjadi unsur penyusun identitas nasional. Dapat kita lihat, sehingga memang yang paling fatal sekarang itu adalah masalah agama. Dalam perkembangan teknologi ini, karena kemarin adanya hate speech, penistaan agama, dan segala macam.
Ini adalah sebuah catatan penting. Sebuah catatan penting bahwa ternyata dengan perkembangan teknologi ternyata mampu kemudian merubah mindset, ya, apalagi dalam hal tadi dalam kehidupan beragama. Ya, ada kita banyak jumpai di media sosial orang kemudian melakukan penistaan agama dan segala macam yang kemudian hari ini menjadi sebuah hal yang menjadi diskursus penting dalam perkembangan khususnya dalam hal membahas identitas nasional. Nah, kemudian bahwa keterkaitan identitas nasional dengan globalisasi. Ini harusnya dapat berpengaruh, mau tidak mau, suka tidak suka, datang menggeser nilai yang telah ada. Jadi tidak ada satupun negara di dunia ini yang kemudian menolak tentang hadirnya globalisasi. Setiap negara itu harus kemudian siap dalam hal kemudian bagaimana caranya menangkal, apakah kemudian dengan sistem security yang kemudian cukup itu, ataukah kemudian dengan kemudian tetap menanamkan soal budaya kita yang sehingga jangan sampai kemudian terpengaruh, ataukah kemudian dengan membiarkan saja apa yang terjadi. Padahal bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama, apalagi negara dalam hal ini bagaimana supaya tidak terjadi hal-hal yang terjadi dalam hal perubahan tentang pola kehidupan masyarakat Indonesia menjadi pola masyarakat yang kemudian dengan nilai-nilai identitas nasional kita. Nah, oleh karena itu nilai-nilai tersebut ada yang bersifat positif, ada pula negatif. Nah, perkembangan teknologi ternyata bisa hal menjadi hal yang positif. Positifnya adalah dalam hal bagaimana soal menyampaikan ke mata publik bahwa dunia dalam macam bahwa negara Indonesia adalah negara yang punya ciri khasan sebuah masyarakat yang memang mempunyai prinsip kekeluargaan, gotong royong dan segala macam. Namun kalau kemudian secara negatifnya adalah ya akan merubah pola tadi, merubah yang awalnya kita adalah masyarakat yang harmonis, kemudian ternyata dengan media sosial kita adalah masyarakat yang saling serang dewasa ini. Nah, itu dapat kita lihat dalam perilaku media sosial netizen ya di media sosial ya. Di regulasi pergaulan antarbangsa semakin ketat, batas antar negara hampir tidak ada. Iya, karena dia adalah sebuah media virtual tanpa batas. Ya, jadi makanya sebenarnya tadi negara siap atau tidak siap harus siap dengan harus terima dengan kedatangan dengan perkembangan teknologi itu. Nah, ini sering meniru dan saling mempengaruhi di antara budaya masing-masing. Apakah budaya kita sudah terpengaruh? Mulai nampak dalam hal kalau kita simak ya dewasa ini. Kemudian prinsip dasar dipegang oleh para pendiri bangsa. Ini sebetulnya. Bagaimana sebetulnya dalam hal menangkal, bagaimana sebetulnya dalam mencegah agar budaya kita kemudian tidak kemudian bisa berubah dengan perkembangan teknologi itu. Ya, kita kembali ke prinsip dasar kita yaitu soal Pancasila. Dari Pancasila itu adalah sebuah pandangan yang secara langsung akan mengantar kita pada rel kehidupan berbangsa ini supaya tidak terjadi hal-hal yang keluar dari budaya atau identitas nasional kita. Maka muncul karena Pancasila itu adalah bukan sebuah ideologi yang dibuat begitu saja, tapi adalah digali dari kepribadian bangsa Indonesia. Karena itu bahwa karena dia merupakan ideologi murni dari negara kita, maka mau tidak mau dalam hal menangkal tadi perkembangan teknologi dalam hal identitas nasional kita supaya tidak terpengaruh, ya kita kembali pada norma-norma sila-sila Pancasila ya, norma atau sila Pancasila. Nah, ini ya dengan saya itu tanah air, dan ini sebetulnya kalau kita lihat sebetulnya dasar sebetulnya sebuah Indonesia ini adalah dibangun atas semangat. Dulu adanya Sumpah Pemuda 28 Oktober. Bagaimana kita menjadi sebuah bangsa yang bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu. Ini artinya sebuah konsep yang bagaimana menyatukan dalam hal perbedaan tadi. Kita punya suku bangsa berbeda, kita punya sebuah geografis yang kemudian mempunyai jarak beda dengan contoh dengan negara Australia. Dia punya geografis yang utuh, yang satu kesatuan. Indonesia tidak terpisah-pisah. Maka oleh itu adalah dengan hadirnya Pancasila dalam hal bagaimana menjaga sebuah
keutuhan bangsa atau identitas nasional ini adalah sebuah solusi sebenarnya. Ini adalah sebuah solusi. Ini adalah sebuah hal yang menjadi wajib bagi warga masyarakat Indonesia atau negara untuk mempedomani sehingga tidak terjadi hal-hal yang tadi yang saya katakan, bahwa dalam hal bagaimana terpengaruh dengan budaya-budaya negara lain. Nah, dilihat dari ragam suku bangsa, bahasa dan corak budaya yang membuat bangsa ini menjadi rentan pergesekan. Jadi memang luar biasa ya, bahwa lagi-lagi persoalan agama. Persoalan agama seringkali terjadi pergesekan-pergesekan, baik itu antar agama maupun antar agama, antar sesama agama, berbeda agama. Itu rentan sekali dalam hal bagaimana merubah pola kehidupan masyarakat kita yang dulunya adalah masyarakat yang ramah, saling menjadi persoalan itu. Nah, oleh karena itu memang ini dibutuhkan sebuah konsistensi kita bagaimana dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila itu sehingga tidak menjadi sebuah penghalang dalam hal bagaimana menjaga keutuhan identitas nasional kita. Itu saya kira ya materinya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Nanti jangan lupa di screenshot. Jangan lupa di screenshot, dikirim di grup ya. Tapi ada yang mau ditanyakan? Halo. Ada yang mau ditanyakan? Itu terlalu cepat ya? Enggak ada, Pak. Oke, Pak. Ya, silakan. Nanti di screenshot bukti kehadiran kalian, dikirim di grup WA ya. Iya, Pak. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Loh, jelas sih. Sudah jelas, Pak. Masalah. Ya. Jadi gini. Jadi gimana? Lewat Zoom aja terus? Itu resikonya habis pulsa ini. Gak apa-apa?